Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, nawina ta'allum wa ta'lim nafa wal intifa wa tadzakkar wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalata al khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala, amin. Kita melanjutkan belajar fikih kita melalui bimbingan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhol dalam kitab beliau Al-Mukhtasarul Latif. Kita sampai di bab tentang haid ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhi fid darain amin ila anqal. Faslun fil haidhi wan nifasi wa ma yahrumu bihima. Ini pasal yang menjelaskan tentang haid, nifas, dan apa saja yang haram dilakukan karena sebab haid dan juga nifas. Hukum mempelajari ilmu tentang haid itu adalah wajib bagi laki maupun perempuan. Kalau seorang laki-laki nggak mengetahui ilmu haid, dia harus belajar. Dia harus belajar ilmu di luar. Kemudian setelah dia dapat ilmu, dia ajarkan ilmu tadi kepada anak dan istrinya. Itu kalau seorang perempuan nggak tahu ilmu tentang haid, maka dikhawatirkan sholatnya bisa rusak, puasanya bisa rusak ya, karena ini semua berkaitan. Di antara syarat sholat kan harus suci daripada haid. Itu harus suci daripada haid. Jadi wajib bagi setiap wanita yang merasa dirinya itu adalah muslimah untuk mempelajari ilmu tentang haid, nifas, dan juga istihadah. Sebab banyak ibadah sah atau tidaknya itu erat hubungannya dengan pemahaman tentang masalah haid, nifas, dan istihadah ini. Wajib juga bagi seorang suami untuk mengajarkan istrinya masalah-masalah tersebut. Kalau suami nggak bisa, dia belum paham ilmu ini, maka dia wajib belajar keluar dan ilmunya itu dibawa pulang, diajarkan kepada anak dan istrinya. Jadi jangan menikah sebelum kita mengetahui bab haid. Kalau istri nggak tahu ilmu haid dan suami juga nggak ngerti, tadi si suami harus belajar keluar ilmu tentang haid ini, kemudian ilmunya dibawa pulang, diajarkan kepada keluarganya. Kemudian kalau misalnya suami nggak mampu belajar, susah untuk menghafal, belajar nggak paham-paham, maka si suami harus mendatangkan guru yang bisa mengajarkan anak dan istrinya. Yang paling utama ya gurunya perempuan ya, usahakan gurunya itu perempuan sehingga untuk menjelaskannya lebih leluasa lagi dan nggak takut jadi fitnah. Kalau gurunya harus laki-laki, nggak ada yang perempuan, ya harus ada rambu-rambunya. Jangan sampai dibiarkan berduaan dengan anak dan istrinya, harus dia temenin, si suami nemenin ikut belajar di situ supaya nggak terjadi fitnah. Nggak bisa juga belajar nggak paham-paham di luar, kemudian datangin guru, nggak punya uang, biayanya lumayan mahal. Maka opsi yang terakhir, si suami harus mengizinkan anak dan istrinya belajar ilmu yang wajib-wajib ini keluar. Nggak boleh si suami melarang anak dan istrinya, karena dia nggak bisa ngajarin ya, dia nggak ngerti, nggak bisa ngajarin juga, belajar nggak paham-paham, datangin guru nggak punya duit, ya udah opsi terakhir dia harus mengizinkan anak dan istrinya belajar ilmunya itu di luar sekadar mengetahui ilmu-ilmu yang wajib. Itu nggak boleh dia larang. Nah, definisi haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita atas jalan yang sehat pada waktu tertentu, bukan karena setelah melahirkan. Dan
Di sini dikatakan wa aqallul haid, minimal haid itu adalah yaumun wa lailatun, sehari dan semalam. Sehari dan semalam ini bisa dia keluar dalam waktu sehari terus menerus, atau bisa juga keluarnya itu sehari semalam terbentang selama 15 hari. Jadi 24 jam ini dikumpulkan selama 15 hari ke depan. Jadi minimal haid itu 24 jam, dikumpulkan jam-jamnya itu selama 15 hari ke depan. Kalau memang terkumpul 24 jam, maka itu darah dipastikan adalah darah haid. Tapi kalau dikumpulkan selama 15 hari ke depan, ini darah nggak nyampe 24 jam, maka dia bukanlah darah haid tapi darah istihadah. Jadi dikumpulkan darahnya itu terbentang selama 15 hari. Karena haid itu wa aktsaruhu 15 yauman. Maksimal haid itu adalah 15 hari. Nggak boleh kurang dari 24 jam, nggak boleh lebih dari 15 hari. Dikumpulin, misalnya hari pertama 5 jam, hari kedua 2 jam, hari ketiga 3 jam. Kalau dikumpulin pas hari ke-7 terkumpul 24 jam, berarti itu haid. Gitu. Dalam 6 hari terkumpul 24 jam, berarti itu haid. Tapi kalau ternyata dikumpulkan 15 hari nggak nyampe 24 jam, maka itu bukanlah darah haid tapi darah istihadah atau darah penyakit. Gitu. Cuma 18 jam, maka bukan haid karena kurang dari 24 jam. Wa ghalibuhu, dan umumnya haid itu, kebanyakan perempuan mengalami haid itu umumnya situn 6 hari au sabaun atau 7 hari. Maksimal 15 hari. Minimal 24 jam, sehari semalam 24 jam, maksimal 15 hari, umumnya 6 atau 7 hari. Kalau lebih dari 15 berarti darahnya bercampur darah haid dengan darah istihadah. Maka dari keterangan-keterangan ini dibikin rumus untuk memastikan darah itu haid. Kita masukkan 5 rumus, 5 syarat. Yang pertama, usia si wanita harus 9 tahun hijriyah. Kalau ada umpamanya wanita usianya kurang dari 9 tahun hijriyah, 7 tahun hijriyah keluar darah, maka itu bukanlah darah haid tapi darah penyakit. Karena minimal seorang wanita mengalami haid usianya 9 tahun hijriyah. Kalau di bawah 9 tahun hijriyah seperti 7 tahun keluar darah, dipastikan bukan darah haid tapi darah penyakit. Yang kedua, rumus yang kedua, darah yang keluar itu didahului oleh suci 15 hari. Ya, misalnya dia suci dari haid baru 13 hari, sholat nih dia. Sholat selama 13 hari, keluar darah lagi. Maka ini bukan darah haid, tapi darah istihadah. Ya, dia haid 7 hari misalnya. Mandi, dia sholat, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari ke-10 datang darah. Maka darah yang datang ini bukanlah darah haid. Karena minimal untuk datang haid yang berikutnya itu harus ada jarak 15 hari. Itu sekurang-kurangnya masa suci seorang wanita antara 2 haid, dari haid 1 haid kedua, ini harus ada masa suci minimal 15. Kalau belum ada 15 hari udah kedatangan darah tadi seperti tadi, 10 hari bersih, dia sholat 10 hari kemudian datang darah, maka darah yang datang ini bukanlah darah haid tapi darah istihadah atau darah penyakit. Tetap wajib sholat. Kalau istihadah tetap wajib sholat, dan boleh bagi suami untuk menggaulinya. Itu kenapa? Karena minimal untuk datang haid berikutnya yaitu 15 hari. Kalau haidnya 7, ya biasanya tuh sucinya 23 hari. Kalau haidnya biasa 6 hari, biasa sucinya 24 hari. Kan sebulan itu kan 30 hari kan. Ya.
Haid 7 biasanya sucinya 23 hari. Haid 6 hari biasanya sucinya 24 hari. Tapi nggak ada batasan untuk maksimalnya, ya. Maksimal perempuan suci antara 2 haid nggak ada batasan. Bisa aja dia 2 bulan nggak haid, 3 bulan nggak haid, boleh, karena nggak ada batasan untuk maksimalnya wanita suci, atau jarak antara dua haid itu nggak ada batasannya. Tapi minimal 15 hari. Dan untuk maksimalnya tidak ada batasan. Boleh aja dia 3 bulan nggak haid, 2 bulan nggak haid, baru datang haid setelah 2 bulan, boleh. Tapi minimal 15 hari. Nah, itu syarat yang kedua, rumus yang kedua. Rumus yang ketiga, darah tidak kurang dari 24 jam dalam jangka 15 hari. Jadi kalau dikumpulin dalam 15 hari nggak nyampe 24 jam, maka terbukti bukan darah haid, darah istihado. Karena haid itu syaratnya nggak boleh kurang dari 24 jam. Yang keempat, syaratnya nggak boleh lebih dari 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari, nah berarti tadi bercampur darah haidnya dengan darah istihado. Yang kelima, syaratnya tidak didahului melahirkan. Kalau dia habis melahirkan, bukan darah haid, tapi darah nifas. Nifas itu minimal sebentaran. Umumnya nifas itu 40 hari. Maksimal nifas itu 60 hari. Itu. Nah, ini 5 rumus ini kalau terkumpul pada seorang wanita, maka dipastikan darah yang keluar itu adalah darah haid. Ada orang datang sama ente misalnya, Ustadz Rijal, saya mau tanya nih, saya keluar darah yang keluar ini darah apa? Kamu usianya berapa? 17 tahun. Masuk syarat yang pertama, minimal 9 tahun. Ini udah 17 tahun. Kemudian kamu terakhir keluar darah kapan? Oh, saya udah suci sebulan yang lalu atau 24 hari yang lalu. Masuk syarat yang kedua, didahului suci 15 hari. Kemudian kamu kumpulin darahnya selama 15 hari, nyampe nggak 24 jam? Kalau dihitung-hitung nih udah 6 hari, ini udah 24 jam lebih. Masuk syarat yang ketiga. Kemudian berapa hari ini darah udah keluar? Ya sama ini udah 6 hari, nggak lebih dari 15 hari. Kamu habis melahirkan? Ya enggak, saya belum menikah. Maka dipastikan darah itu darah haid. Paham ya? Jadi ini rumus untuk memahami haid. Dan darah yang keluar dari farji seorang wanita itu ada 3. Yang pertama darah haid, yang kedua darah nifas, yang ketiga darah istihado. Istihado ada dalam haid, ada istihado dalam nifas. Istihado dalam haid ada 2. Ada istihado sugro, ada istihado kubro. Istihado sugro, istihado ringan. Yang pertama, anak gadis keluar darah usianya belum 9 tahun Hijriyah, 7 tahun keluar darah. Nah, ini darah yang keluar darah istihado, namanya istihado ringan. Kemudian istihado ringan yang kedua, darah keluar kurang dari 24 jam. Dikumpulin darahnya selama 15 hari nggak nyampe 24 jam, maka ini bukan darah haid tapi darah istihado. Kemudian yang ketiga, suci kurang dari 15 hari keluar darah, 10 hari baru suci keluar darah lagi, maka darah yang keluar ini juga namanya darah istihado. Ini semua adalah istihado ringan. Kalau istihado tetap wajib sholat, tetap wajib puasa Ramadan kalau itu bulan Ramadan, dan boleh bagi suami untuk menggaulinya. Nah, kalau istihado kubro, istihado berat, syaratnya ada 2. Yang pertama, darahnya lebih dari 15 hari. Kemudian yang kedua, syaratnya antara hari ke-15 dan ke-16 darahnya itu nyambung. Kalau terkumpul 2 syarat ini berarti haidnya bercampur dengan darah
istihadah. Lalu mana haidnya, mana istihadonya? Oh, haid itu kan maksimal 15. Berarti ini perempuan misalnya 20 hari keluar darah, berarti haidnya 15. Karena haid itu maksimal 15. Sisanya adalah enggak begitu. Itu dilihat daripada kebiasaannya. Oh, ini perempuan biasa 7 hari, maka jadikan haidnya 7 hari. Biasa dia 7 hari haidnya, kali ini keluar darah sampai 20 hari, antara 15 sama 16 nyambung. Nah, berarti ini terkena istihadah kubro. Mana haidnya, mana istihadonya? Berapa kebiasaannya? Oh, kebiasaan dia 7 hari, berarti haidnya 7 hari, sisanya 13 hari adalah dia wajib qada tuh sholatnya dari mulai hari ke-8 sampai hari ke-13. Ya, kan 20 hari keluar darah. Kebiasaan dia 7 hari, berarti haidnya 7. Berarti hari ke-8, hari ke-9 sampai ke hari ke-20 dia wajib qada sholatnya. Jadi bukan dijadikan maksimalnya haid, yang enggak, diambil dari kebiasaannya. Nah, sampai situ dulu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini penting sekali karena nanti satu saat ente bakalan jadi kepala rumah tangga. Ente wajib mengetahui ilmu haid, ente harus ajarkan istri dan juga anak perempuan ente sehingga ibadah mereka nggak rusak, supaya sholatnya nggak rusak, puasanya juga nggak rusak, karena erat sekali ini hubungannya dengan ibadahnya seorang wanita, gitu ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.